Kita sekarang berada pada suasana yang jauh berbeda. Mungkin belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban manusia ini. Satu ketika seperti sekarang ini. Dimulai pada tahun 2020, sekarang kita masuk di tahun 2021 akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang kena. Saya, istri saya, kami ini alumni. Artinya orang yang kena, tapi atas kasih karunia Tuhan, maka kami masih hidup sampai sekarang ini. Tetapi bukan soal terus kemudian sembuh. Karena fakta juga menunjukkan bahwa mereka yang sembuh sekalipun itu masih tetap membawa gejala, rasa cemas, rasa khawatir, kadang-kadang bekerja sudah tidak begitu kuat lagi. Bahkan sekarang ini kita berpikir, berturut-turut kita tahu ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah panggil. Bagaimana kita menyikapi keadaan seperti sekarang ini? Yang pertama saya ingin katakan bahwa Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita sendiri. Tuhan hadir dalam semua keadaan kita. Ada di antara kita yang kena COVID, percayalah. Kalau kita semua itu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka COVID sekalipun kena kita, apapun hasilnya, kita tetap di dalam tangan Tuhan. Yang kedua, yang juga tidak kalah pentingnya, adalah ketika kita berada pada saat COVID ini, entah Bapak dan Ibu kena atau tidak kena, kita sebetulnya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan refleksi terhadap kehidupan kita masing-masing. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan sesama? Apakah ada hal-hal dalam hidup kita yang kita belum selesaikan dengan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengundang Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita? Apakah kita masih punya segi-segi dalam kehidupan kita yang kita masih simpan sendiri dan kita belum mau meminta Tuhan untuk menyelesaikan bagian-bagian kehidupan kita itu? Saatnya sekarang buat kita betul-betul berdamai dengan Allah. Mengapa itu penting? Karena kita tidak tahu kapan saatnya beliau kembali, atau kita tidak tahu kapan saja terus kemudian kita tidak ada di dunia ini. Orang yang kena COVID yang meninggal katanya itu hanya orang-orang tua. Ternyata fakta menunjukkan tidak hanya orang tua. Ada keluarga-keluarga kita, saudara kita, teman kita, orang muda yang juga kena. Gunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk mengevaluasi hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhan itu menyertai kita di dalam situasi apa saja. Ke depan mungkin keadaan jelas atau tidak jelas, kita tidak tahu. Saya hanya mendorong kita untuk kita menggunakan Alkitab sebagai prinsip, supaya kita tidak terombang. Rasul Paulus bilang kita jangan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang ada di dunia ini. Jangan. Pegangan kita di Alkitab, kita pegang dengan sungguh-sungguh. Kalau kita rajin baca Alkitab, maka apapun yang berkembang di dunia ini kita tahu apa jawabannya. Dan Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan. Terima kasih.